Ya, Tapi dan ngomong-ngomong field trip nih pemirsa, kasus kecelakaan maut bis Transputra Fajri Ciater juga yang kemarin lagi pada field trip kan ceritanya. Gitu. Ini menyisakan duka sekaligus menuai kritikan publik. Usai dan kecelakaan bis, kini banyak yang menyuarakan agar kegiatan studi tour dihapuskan. ya, karena alasannya juga tentunya demi keamanan para siswa. Namun dari peristiwa kecelakaan ada pelajaran yang harus kita petik pemirsa, yakni dari pihak instansi dan juga organisasi untuk lebih memperketat dalam persiapan study tour di kalangan sekolah. Peristiwa kecelakaan maut bis pariwisata yang mengangkut rombongan SMK Lingga Kencana Depok terus menuai sorotan. Beredar kabar kecelakaan dipicu kondisi bis yang tak laik jalan dan uji kir yang tidak diperpanjang. Bahkan ada juga wali murid yang tak setuju diadakan studi tur keluar kota. Terkait kegiatan studi tur yang digelar pihak sekolah juga mendapat kritikan dari berbagai pihak. Banyak yang menilai kegiatan studi tur hanyalah menjadi ajang piknik. Padahal kegiatan ini seharusnya menjadi pembelajaran siswa dan berkaitan dengan mata pelajaran. Tak hanya itu, studi tour juga dinilai sebagai ajang cari komersialisasi pihak sekolah. Pemilihan vendor yang murah kerap mengesampingkan keselamatan. Belum lagi adanya dugaan sebagai ajang jalan-jalan gratis para guru. Memasuki masa kenaikan kelas akhir tahun pelajaran dan libur sekolah, penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin akhirnya mengeluarkan surat edaran terkait studi tour. Isi surat itu disebutkan, pihak sekolah diminta untuk memperhatikan aspek keselamatan, kelaikan bis, serta mengutamakan kegiatan di dalam kota. Selain itu, pihak sekolah juga wajib melaporkan seluruh kegiatan studi tur ke Dinas Pendidikan. Kini, kegiatan studi tur di sekolah tengah dalam kajian. Jangan sampai legahnya pengawasan dari berbagai pihak membuat peristiwa kecelakaan serupa terulang kembali. Sebelumnya, 11 siswa meninggal dunia dalam kecelakaan bis terguling di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat pada 11 Mei lalu. Mereka terdiri dari 9 siswa, 1 guru, dan 1 warga. Diduga kecelakaan terjadi akibat rem bis blong. Tim Liputan, PTV. Nah, di berbagai media sosial, banyak pihak yang kemudian menuntut dihapuskannya kegiatan studi tour di sekolah. Selain wujud simpati kepada keluarga korban, dihapusnya kegiatan studi tour karena dinilai tidak memiliki manfaat. Dan benarkah apakah warga juga meminta kegiatan dari studi tour ini dihapuskan dan apa penyebabnya? Berikut kita langsung lihat kutipan selengkapnya. Baik sih ditiadakan aja, karena kan sebagian juga kan kalau study tour kan ibaratnya kan nggak ada yang sebagian wali muridnya juga ada yang tidak mampu untuk kebiayaannya, untuk masalah. Kalau saya sendiri pada dasarnya nggak masalah ya, adanya study tour itu nggak masalah gitu. Cuman memang harus lebih lebih intensif mungkin dari sekolah, terutama. Benarkah kegiatan studi tour di sekolah ini nggak memiliki manfaat sama sekali gitu ya? Untuk mengetahui kita sekarang akan ajak untuk kemudian berdiskusi pemirsa secara virtual dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, ada Mas Ubaid Matraji. Selamat pagi, Mas Ubaid. Selamat pagi, selamat pagi. Mas Ubaid, makasih sudah bergabung sama kami di obrolan pagi. Kami, redaksi obrolan pagi, turut berduka atas kecelakaan yang menimpa siswa SMK Lingga Kencana di Depok. Begitu. Tetapi dari pandangan Anda, dari kacamata pakar pendidikan, begitu, sebetulnya penting nggak sih studi tour di sekolah ini? Yang jelas apa yang sudah dijalankan di program-program sekolah hari ini, itu ada banyak ya suara-suara dari masyarakat, keberatan dari orang tua gitu. Karena orang tua merasakan bahwa kegiatan studi tour itu yang dirasakan oleh anak-anak dan orang tua, yaitu agendanya foto-foto, piknik, hura-hura gitu saja gitu. Sementara kebutuhan sekolah ini sangat banyak ya kan. Mereka harus melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan seterusnya gitu ya, dan konsekuensinya besar gitu ya kalau nggak ikut kegiatan ini tuh. Jadi peraturan di sekolah yang ada hari ini tuh ya, ikut nggak ikut wajib bayar gitu. Jadi kalau sekolah punya program studi tour itu nggak ada urusan ikut atau nggak ikut, semuanya wajib bayar. Kalau nggak bisa ikut ya usah, nggak ikut nggak apa-apa, tapi soal bayar semua wajib bayar gitu. Lalu bagaimana nasibnya yang nggak bisa bayar? Itu jelas juga. Kalau yang nggak bisa bayar itu sampai ada mekanisme mencicil, ya. Boleh bayar dengan mencicil. Gitu. Kalau misalnya sampai hari yang ditentukan nggak bisa melunasi, itu sekolah biasanya kan mengeluarkan surat keterangan lulus tuh di akhir periode gitu kan, itu ditahan. Apalagi ijazahnya ditahan oleh sekolah karena bagian dari
tidak menunaikan kewajiban di sekolah gitu. Lah ini kan tidak hanya sekedar memberatkan orang tua, tapi juga merugikan anak. Terjadi pelanggaran hak anak. Jadi anak itu sekolah berhak untuk mendapatkan ijazah kalau kelar. Tapi kenapa kemudian gara-gara uang studi tour ijazahnya ditahan? Ya, Mas Ubaid, kalau tadi tentunya ini harus diwajibkan begitu ya, baik yang tidak ikut ataupun yang ikut, ini mau tidak mau mereka harus membayar. Tapi kalau kita lihat secara edukasi gimana nih, dari study tour kerap ada isi kegiatan yang mendukung pelajaran ya. Apakah dari kegiatan perpisahan di luar kota juga ini bisa dianggap sah-sah saja, Mas Ubaid? Gimana menurut Mas Ubaid? Jadi itu katanya ya, silakan tanya ke orang tua, silakan tanya ke peserta didik. Itu sebenarnya kita punya problem serius soal pendidikan kita. Seperti yang tadi diberitakan soal SD di Salatiga menabung dari kelas 1 sampai kelas 5 untuk jalan-jalan naik pesawat. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa manfaatnya menabung dari kelas 1 sampai kelas 5 untuk naik pesawat gitu. Itu kan menjadi persoalan penting. Apakah kalau nggak naik pesawat kemudian nggak dapat pembelajaran gitu? Setahu saya di kota Salatiga itu kan masyarakatnya itu bertani, beternak, berkebun gitu. Lalu kenapa kemudian sekolah membuat imajinasi bahwa keren itu naik pesawat gitu? Itulah kemudian yang memunculkan problem sosial di desa-desa soal kenapa pertanian kita menurun, daya tahan pangan kita menurun dan seterusnya. Karena anak punya imajinasi bahwa keren itu naik pesawat gitu. Mestinya sekolah itu menjembatani bagaimana menguatkan karakter peserta didik untuk menjadi bagaimana dia tidak tercerabut dengan budaya dia gitu. Misalnya masyarakat Salatiga bagaimana anak-anak punya akar yang cukup kuat dengan soal pertanian, soal perkebunan, soal peternakan. Mereka kalau nggak salah setahu saya juga berada di sekitar Gunung Merbabu. Nah, bagaimana kita memanfaatkan resource-resource yang sangat banyak di sekitar sekolah itu menjadi bagian dari pembelajaran, bagian dari bagaimana menumbuhkan pribadi anak-anak Indonesia yang punya kemampuan yang luar biasa gitu. Tidak kemudian dikasih imajinasi jalan-jalan ke Jakarta, naik pesawat dan seterusnya. Itu tidak relevan dengan kehidupan dia, dengan budaya dia. Oke, tapi masih ini juga masih terus study tour ini masih menjadi pro dan kontra begitu ya. Ada yang melihat ini adalah langkah positif, ada yang melihat ini bahwa dari sudut pandang yang berbeda begitu ya. Tapi tips apa aja Mas Ubaid yang kemudian bisa dilakukan pihak sekolah kalau ingin mengadakan studi tour di luar sekolah agar manfaatnya terserap dengan baik begitu tanpa menjadi beban tersendiri bagi orang tua? Yang pertama, jangan ada pungutan ya. Harus sifatnya adalah free ya kan. Artinya sekolah entah menggunakan dana dari BOS atau dana apapun untuk penunjang pembelajaran atau ada dana dari Pemkot atau Pemda, silakan gunakan. Jadi yang pertama, jangan memberatkan orang tua gitu. Karena yang terjadi adalah ketika harus membayar, konsekuensinya ada drama-drama penahanan ijazah, surat keterangan lulus, orang tua harus meminjam ke pinjol dan seterusnya. Itu sangat memberatkan. Jadi yang pertama, jangan ada pungutan sama sekali. Kemudian yang kedua, agenda studi tour itu mestinya harus fokus ya, bagaimana pemanfaatan apa yang ada di sekitar sekolah, apa yang ada di sekitar kota situ, gitu. Daripada harus jauh-jauh keluar kota. Karena kita sebagai anak-anak Indonesia itu mesti punya pribadi yang kuat, jati diri yang kuat, menjadi anak Indonesia yang berbudaya. Gitu. Jangan sampai anak-anak kita nggak ngerti dengan sejarah desanya, jangan anak-anak kita nggak ngerti dengan budaya yang melingkupi masyarakat dia di mana tumbuh gitu loh. Jadi lebih berorientasi pada penguatan soal kebudayaan dan seterusnya. Dan yang terakhir menurut saya ya, jangan sampai ada kemudian ada konsekuensi kalau misalnya nggak ikut gitu. Karena ini program adalah sebuah pilihan, jadi jangan sampai kemudian diwajibkan lalu ada konsekuensi intimidasi, perundungan bagi biarkan ini menjadi sebuah opsi adisional, bukan hal yang sifatnya kewajiban sepenuhnya, sehingga kalau yang nggak ikut tadi ada konsekuensi tertentu gitu ya. Makasih banyak kalau gitu Mas Ubaid. Dan jangan ada pungutan ya. Oke, Mas Ubaid makasih banyak sudah
berbagi insight yang pagi hari ini. Nanti kita diskusi lebih lanjut lagi Mas Ubaid lain waktu. Selamat pagi Mas Ubaid.